Inilah cerita tentang Garuda Muda yang tak mengenal kata mundur, tentang tekad, tentang harapan, tentang sejarah yang sedang ditulis dengan tinta keberanian. Di dunia yang keras ini, bukan yang paling kuat yang menang, tapi mereka yang tak pernah menyerah, yang tetap berdiri meski dihantam badai, yang terus melangkah meski dunia seolah ingin menghentikan mimpi. Dunia bola boleh sekeras apapun, tapi kita tidak pernah diajarkan untuk menyerah, guys. Langkah kaki ini terlalu mahal untuk dihentikan karena ada mimpi yang terus menunggu untuk dicapai, dan semangat itulah yang harus membara di dada para Garuda Muda. Ayo bangkit Garuda, terus terbang tinggi. Kita tahu guys, EFL Championship atau Liga Inggris 2 telah resmi berakhir, yang mana Leeds United berhasil keluar sebagai juara sekaligus mengunci satu tiket promosi ke English Premier League atau ke Liga Utama Inggris. Tidak hanya Leeds United, tapi diikuti oleh Burnley menyusul promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah finish sebagai runner-up atau posisi kedua. Dua tim yang akan kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu panggung para raja. Namun guys, di balik euforia itu, ada kisah pahit dari tim-tim yang harus turun ke kasta kedua, seperti Luton Town, Plymouth Argyle, dan juga Cardiff City, yang gagal bersaing dan harus menerima kenyataan pahit yaitu degradasi. Tiga nama besar kini akan berjuang kembali dari papan bawah Liga Inggris. Dan di tengah semua dinamika itu, ada satu nama yang menyita perhatian, yaitu pemain timnas Indonesia, yang mana adalah Marcelino Ferdinand. Apa sih? Akhir pekan kemarin menjadi momen bersejarah bagi Marceng atau Marcelino Ferdinand ini. Karena apa? Ia akhirnya mencatatkan debut di Championship bersama Oxford United. Sebuah langkah awal yang bukan hanya penting, tapi juga simbol dari kerja keras dan kesabaran. Oxford United tentu tahu bahwa Marcelino ini punya talenta, tapi mereka juga tahu talenta saja tak cukup di kerasnya sepak bola Inggris. Marcelino masih harus banyak belajar, utamanya soal kekuatan fisik dan juga konsistensi. Maka opsi peminjaman tampaknya jadi solusi yang paling masuk akal agar ia bisa mendapat menit bermain lebih dan berkembang maksimal. Banyak yang membandingkannya guys dengan pemain keturunan yaitu Elkan Bagot, dan memang tak berlebihan juga. Elkan Bagot adalah contoh nyata. Setelah dipinjamkan ke berbagai klub, kini ia makin matang. Di Blackpool FC musim ini, Elkan Bagot tampil dalam 20 pertandingan, mencatatkan 4 clean sheet dengan statistik solid, 0,8 tackle per laga, 10 sapuan, dan menang 61% duel. Pelatih Steprich bahkan terang-terangan ingin mempermanenkan Elkan Bagot pada musim depan. Nah, di balik itu guys, sementara kontrak beberapa pemain muda Indonesia lain juga akan habis di akhir musim ini. Yang pertama ada Justin Hubner dan yang kedua ada Tom Haye misalnya. Tom Haye kemungkinan besar akan berlabuh ke Italia, sedangkan Justin Hubner tengah dibujuk beberapa klub era divisi. Salah satu yang tertarik adalah FC Den Bosch, klub masa kecil Justin yang kini berlaga di divisi 2 Belanda. Jika misalkan Elkan Bagot kembali, itu bukan sebuah kemunduran, tapi justru jalan untuk dapat menit bermain reguler dan naik level lebih cepat lagi. Kita kembali lagi guys ke Marcelino Ferdinand. Di laga debutnya melawan Swansea City kemarin,
Marcelino yang masuk menggantikan oleh Romney dan langsung mencuri perhatian selama 13 menit aksinya di atas lapangan. Meskipun singkat, debut itu jadi sinyal bahwa dirinya sudah mulai diakui oleh tim dan juga supporter. Sambutan meriah dari fans Oxford United jadi bukti nyata. Namun, perjuangan belum selesai. Justru inilah adalah awal dari segalanya. Pelatih Oxford United menilai Marcelino Ferdinand masih harus memperbaiki postur tubuh dan kekuatan fisik agar tak mudah tumbang saat duel. Karena kita tahu Championship adalah liga yang keras. Tapi guys, ini bisa jadi tempat yang pas untuk menempaknya lebih jauh. Oxford United pun tahu Marcelino yang baru berusia 20 tahun adalah investasi jangka panjang. Mereka tahu jika ia diberi waktu dan tempat berkembang, maka Marcelino pasti bisa akan jadi bintang. Sama saja seperti Elkan Bagot yang kini semakin kokoh, atau Justin Hebner yang siap melangkah ke tim senior, atau bahkan Tom Haye yang dengan gaya flamboyannya cocok untuk bermain di Serie B, di Serie A Italia. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia sudah benar-benar siap bersaing? Jawabannya pasti iya ya guys ya. Karena ASEAN boleh saja iri, tapi kita bukan hanya punya timnas yang makin diperhitungkan, tapi kita juga punya pemain-pemain yang kini meramaikan bursa transfer Eropa guys. Marcelino Ferdinand misalnya telah mencatatkan sejarah sebagai pemain asli Indonesia pertama yang bermain di divisi kedua sepak bola Inggris. Ini merupakan sebuah tonggak sejarah, sebuah bukti bahwa anak negeri bisa menembus dunia yang dulu terasa jauh. Dan bukan cuma Marcelino Ferdinand saja, karena Saka masuk radar klub elit Serie A. Kevin Dix akan main di Bundesliga. Michel Kers masuk radar tim La Liga. Sementara yang lainnya tampil konsisten di timnya masing-masing. Memang guys, laga Indonesia masih banyak kekurangan, tapi dari tanah itu juga lahir pemain-pemain yang kini mengangkat nama bangsa di panggung internasional. Oke guys, dalam gelap dan terang kita tetap berjalan, dalam jauh dan bangkit kita tetap percaya, satu rasa, satu tujuan. Dalam doa dan kerja keras kita buktikan bahwa Garuda tak pernah terbang sendiri. Untuk Marcelino, Elkan, Justin, Tom Haye, dan semua pemain timnas yang sedang berjuang di luar sana, kalian bukan hanya pemain bola, kalian sedang menulis sejarah, kalian sedang menunjukkan bahwa mimpi anak Indonesia bukan sekedar mimpi. Untuk para penggemar, tetap dukung, tetap bangga, karena ini bukan akhir, ini baru awal. Kita Garuda, kita bisa, kita terbang tinggi bersama selamanya guys. Okay, thanks for watching, see you next time guys, bye bye.